Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Selamat datang di channel Coolage, because knowledge is cool. Pernahkah kawan-kawan mendengar ungkapan jas merah? Yes! Jangan pernah melupakan sejarah. Kata-kata itu dicetuskan oleh founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno. Sejarah telah membentuk peradaban budaya-budaya bangsa-bangsa melalui berbagai peristiwa seperti perang, tokoh, tragedi, penemuan teknologi hingga situs-situs bersejarah. Kali ini kami coba menyajikan sejarah peperangan yang sangat aneh, unik, yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Mau tahu? Sakit parah, linting tembakau, tahu sejarah makin jago. The Anglo-Zanzibar War. Show must go on. Lagu tadi dibawakan oleh band terkenal legendaris dari Inggris, Queen. Sosok vokalisnya yang bernama Freddie Mercury ternyata lahir di tempat peristiwa ini terjadi. Perang unik antara Inggris melawan Zanzibar pada 27 Agustus 1896 hanya berlangsung selama 40 menit. Ini merupakan perang terpendek dalam sejarah. Pemicu peperangan adalah kematian tokoh pro-Inggris Sultan Hamid bin Twaini melawan penggantinya Sultan Khalid bin Bargash. Sesuai perjanjian yang ditandatangani tahun 1886, pengganti sultan harus dapat persetujuan dari konsul Inggris. Namun, Sultan Khalid melanggar perjanjian tersebut tanpa persetujuan Inggris. Kemudian, Sultan Khalid naik tahta yang membuat Inggris sangat marah dan memberi ultimatum untuk turun tahta. Namun, Sultan Khalid tak mengindahkan. Sebaliknya, merespon ultimatum Inggris, Sultan Khalid mengerahkan angkatan bersenjatanya dan membarikade istananya dari serangan Inggris. Inggris sangat marah. Sikap menantang Sultan Khalid dijawab Inggris dengan serangan di pagi hari tanggal 27 Agustus. Inggris membombardir istana Sultan Khalid dan mencerai-beraikan pasukan yang menjaga istana. Setidaknya ada 500 korban dari pihak Sultan Khalid. Sementara hanya satu prajurit angkatan laut Inggris yang cedera. Perang singkat ini hanya berlangsung 40 menit. Itulah perang unik yang pernah terjadi di tempat kelahiran penyanyi legenda band Queen, Freddie Mercury. The Pastry War. Perang kue adalah perang pertama yang terjadi setelah Meksiko mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1821, yang dimulai atas dasar tuntutan ganti rugi untuk sebuah toko kue. Pada awal berdirinya Republik Meksiko, terjadi serangkaian kekacauan sipil akibat perebutan kekuasaan oleh faksi-faksi yang hendak menguasai negara baru tersebut. Kerusuhan dan pertempuran sering berakhir penghancuran atau penjarahan properti pribadi. Akibatnya, mereka mencecar pemerintah negara mereka sendiri guna memperoleh bantuan dan kompensasi atas kerusakan properti di Meksiko. Saat itu, Prancis menjadi mitra dagang terbesar ketiga Meksiko. Ramai orang Prancis yang bekerja dan membuka usaha di sana dan tak jarang turut menjadi korban kekacauan sipil. Pada suatu hari, seorang koki pastry Prancis bernama Monsieur Remonte mengadu kepada Raja Louis Philippe bahwa pada tahun 1832 pegawai sipil Meksiko menjarah toko kue miliknya yang terletak di Tacubaya, pinggiran ibu kota Mexico City. Ia telah menuntut ganti rugi 60.000 peso. Namun, kompensasi dari pemerintah Meksiko hanya menghargai kurang dari 1.000 peso. Sebelumnya, pada tahun 1828 terjadi penjarahan toko-toko Prancis di Plaza del Zocalo, Mexico City. Pada tahun 1838, Raja Louis Philippe melalui Perdana Menteri Louis Mathieu Mole
menuntut pembayaran 600.000 peso atau 3 juta franc sebagai ganti rugi. Nominal yang sangat besar pada saat itu sebab upah standar harian di Mexico City hanya sekitar 1 peso. Presiden Anastasio Bustamante yang masih sibuk dengan masalah dalam negeri pun menolak tuntutan itu. Perancis memberikan ultimatum seraya mengirim 10 kapal perangnya pada bulan Maret 1838. Armada mendarat di Isla de Sacrificios, Veracruz dengan ancaman invasi jika Meksiko tak memenuhi tuntutan. Meksiko yang sejak awal tak ingin membayar berupaya mengulur waktu. Perancis yang hilang kesabaran akhirnya membombardir benteng San Juan de Ulua dan pesisir Veracruz atau di kota pelabuhan terpenting di Teluk Meksiko. Pada tanggal 21 November 1838 terjadi serangkaian pertempuran liar di benteng San Juan de Ulua sampai Meksiko menyatakan perang resmi pada tanggal 30 November 1838. Pada tanggal 4 Desember 1838, Meksiko menugaskan Antonio López de Santa Anna untuk melindungi Veracruz. Ia berhasil memukul mundur pasukan Prancis untuk kembali ke kapal. Amerika Serikat yang ingin menegaskan hubungan persahabatan dengan Prancis mengirim USRC Woodbury untuk membantu patroli Prancis. Inggris berusaha menengahi yang sukses melahirkan perjanjian perdamaian pada tanggal 9 Maret 1839. Akhirnya Meksiko bersedia membayar 600.000 peso sebagai ganti rugi untuk warga Prancis yang terdampak penghancuran dan penjarahan properti. Prancis menarik pulang seluruh armadanya, namun nominal tersebut tak pernah dibayarkan. Nah, dari peristiwa ini jelas terjadi social gap atau kesenjangan sosial antara kedua negara. Rasa kue itu manis kawan, tidak seharusnya menjadi pahit seperti tragedi di Pastry War. Nah, kalau kawan-kawan punya kue, bagi-bagi ya. War of the Stray Dog. Perang yang terjadi antara negara Bulgaria dan Yunani yang disebabkan oleh anjing. Hubungan antara Yunani dan Bulgaria telah memanas sejak awal abad ke-20 oleh persaingan mereka atas kepemilikan Makedonia dan kemudian Thrace Barat, yang menyebabkan bertahun-tahun perang gerilya antara kelompok-kelompok bersenjata yang bersaing pada tahun 1904 hingga 1908. Beberapa tahun kemudian, dalam konflik terbuka antara Yunani dan Bulgaria selama Perang Balkan Kedua dan Perang Dunia Pertama, ada dua versi tentang bagaimana insiden itu dimulai. Dalam versi pertama, insiden itu dimulai pada 18 Oktober oleh seorang tentara Yunani yang mengejar anjingnya yang tersesat melintasi perbatasan dari Yunani di celah Demirkapia di Belasica atau Beles. Dengan demikian, kadang-kadang itu disebut sebagai awal permulaan perang anjing liar. Dalam versi kedua, insiden itu disebabkan pada tanggal 18 Oktober oleh tentara Bulgaria yang melintasi perbatasan Yunani, menyerang pos terdepan Yunani di Belasica dan membunuh seorang kapten Yunani dan seorang penjaga. Bulgaria menjelaskan bahwa penembakan itu disebabkan oleh kesalahpahaman dan menyatakan penyesalannya. Selain itu, pemerintah Bulgaria mengusulkan pembentukan komisi campuran perwira Yunani dan Bulgaria untuk menyelidiki insiden tersebut. Tetapi, pemerintah Yunani menolak selama pasukan Bulgaria tetap berada di wilayah Yunani. Pemerintah Yunani yang dipimpin oleh Jenderal Theodoros Pangalos mengeluarkan ultimatum kepada Bulgaria selama 48 jam untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab dan meminta permintaan maaf resmi dan uang 2 juta franc Prancis sebagai kompensasi bagi keluarga para korban. Pada 22 Oktober 1925,
Yunani mengirim tentara ke Bulgaria untuk menduduki kota Petrich dengan tujuan menegakkan tuntutan. Pertempuran antara pasukan Yunani dan Bulgaria dimulai, dan Bulgaria meminta Liga Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam perselisihan tersebut. Beberapa organisasi internal Revolusioner Makedonia atau IMRO bersama dengan para penjaganya mengorganisir garis pertahanan melawan Yunani di dekat Petrich. Relawan dan veteran perang dari seluruh wilayah dipanggil untuk bergabung dengan perlawanan. Menurut beberapa surat kabar kontemporer, kota Petrich telah direbut. Tetapi sebenarnya Liga Bangsa-Bangsa mengirim telegraf ke kedua negara untuk memerintahkan mereka menghentikan pasukannya. Hanya beberapa jam sebelum pasukan Yunani meluncurkan serangan mereka, Liga Bangsa-Bangsa memerintahkan untuk gencatan senjata. Pasukan Yunani harus mundur dari Bulgaria dan Yunani membayar 45.000 euro ke Bulgaria. Dari peperangan tersebut, lebih dari 50 orang telah tewas. Sebagian besar warga sipil Bulgaria. Nah kawan, jika seekor hewan saja yang mati bisa menimbulkan peperangan, apalagi jika banyak manusia yang menjadi korban karena keganasan peperangan itu sendiri. So, lebih empati ke kawan terhadap sesama. The Football War. Perang sepak bola atau La Guerra del Fútbol dalam bahasa Spanyol juga dikenal sebagai Perang 100 Jam. Adalah perang selama 4 hari antara El Salvador dan Honduras pada tahun 1969. Perang ini disebabkan oleh konflik politik antara Honduras dan El Salvador. Honduras dan El Salvador adalah negara-negara miskin yang punya hubungan sejarah yang rumit. Keduanya bagian dari blok 5 negara Amerika Tengah yang memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 15 September 1821. Mereka membentuk federasi yang bertahan hingga 1838. Sesudah federasi pecah, Honduras menjadi negara dengan wilayah 5 kali lebih luas daripada El Salvador, dan ada masalah sengketa perbatasan antara keduanya. Pada tahun 1969, penduduk El Salvador punya 1 juta penduduk lebih banyak ketimbang Honduras. Tekanan demografi ini membuat ribuan orang El Salvador migrasi ke Honduras sejak awal abad ke-20, terutama untuk bekerja di sektor pertanian. Namun, sebuah undang-undang reformasi agraria disahkan di Honduras pada tahun 1962 dan dijalankan pada tahun 1967. Hasilnya adalah pengembalian lahan milik migran dari El Salvador yang lantas didistribusikan ke penduduk Honduras. Pada bulan Juli 1969, ketegangan antara kedua negara meningkat karena kompetisi dalam ronde kualifikasi Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko. Permainan pertama berlangsung di ibu kota Honduras, Tegucigalpa, dan berakhir dengan kemenangan Honduras. Pertandingan kedua diadakan di ibu kota Salvador, San Salvador, dan berhasil dimenangkan oleh El Salvador. Media Honduras melaporkan terjadinya pemukulan, pembakaran mobil, dan kerusuhan oleh penduduk Honduras di El Salvador. Sementara media El Salvador melaporkan penduduk dan polisi Honduras menyerang imigran El Salvador. Permusuhan akibat pertandingan sepak bola segera berubah menjadi pemutusan hubungan diplomatik. Pada 14 Juli 1969, tentara El Salvador menyerang Honduras. Salvador Mariona, seorang saksi hidup dan pemain timnas El Salvador, mengungkapkan saat ia diundang makan malam di kediaman presiden, ia berkata, "Kalian harus menang demi seluruh orang-orang El Salvador yang menderita di Honduras." Tenang Mariona,
Beberapa hari kemudian, sudah ada laporan bentrokan di perbatasan pada tanggal 14 Juli. Angkatan Udara El Salvador menyerang Honduras yang diikuti dengan serbuan Angkatan Darat. Dalam 24 jam, pasukan El Salvador maju terus hingga mengancam ibu kota Tegucigalpa. Honduras meminta Organisasi Kerjasama Amerika atau OAS untuk campur tangan. Sebuah pertemuan mendadak diselenggarakan guna gencatan senjata dan penarikan pasukan. Perang ini berlangsung hanya 4 hari, tapi butuh 11 tahun bagi kedua negara untuk menandatangani perjanjian damai. Sengketa wilayah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1992. Tapi hingga 2014 masih ada provokasi antara dua negara. Tim sepak bola El Salvador akhirnya berlaga di Piala Dunia Meksiko 1970, tapi gugur di babak grup dengan 3 kekalahan dan tak mencetak gol sama sekali. Nah, kawan, pesannya di sini adalah sebaiknya kalau diselesaikan secara baik-baik di lapangan bola, tidak akan terjadi perang sesungguhnya antara kedua negara tersebut. Harus secara fair play ya. Evil minds that plot destruction, sorcerers of destruction. Lagu Black Sabbath ini secara jelas mengkisahkan tentang peperangan, meskipun mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa peperangan yang akan kita bahas ini. The Pig War. Perang yang terjadi karena seorang petani warga Amerika kesal ketika memergoki seekor babi memakan kentang di kebunnya. Ia mengambil senapan dan menembak babi tersebut hingga mati. Dikutip dari Military History, asal-muasal perang babi merujuk kepada perjanjian 1846 tentang penerapan batas wilayah Amerika Serikat dan Britania Raya pada sebuah wilayah di sebelah barat Rocky Mountain. Perjanjian itu menetapkan garis sejajar 49 derajat sebagai batas antara Amerika Serikat dan Kanada. Garis itu membentang hingga ke kanal pemisah benua Amerika dengan Vancouver Island. Tujuannya adalah agar seluruh Vancouver Island menjadi wilayah Inggris. Tetapi ada perdebatan tentang kanal utama dalam perjanjian. Pihak Inggris merujuk kepada Haro Strait di sebelah timur Pulau San Juan. Sebaliknya, pihak Amerika Serikat merujuk kepada Rosario Strait di sebelah barat Pulau San Juan. Pada tanggal 15 Juni 1859, pemukim warga Amerika Serikat bernama Lyman Cutler menembak mati seekor babi milik Hudson's Bay Company ketika hewan itu mengecaukan kebunnya. Ketika Cutler menolak membayar ganti rugi kepada pengelola pertanian perusahaan tersebut, maka sang penyelia bernama Charles Griffin mengancam menangkap warga Amerika tersebut. Beberapa warga Amerika di San Juan mengirim petisi kepada Brigadir Jenderal William S. Harney, Komandan Departemen Oregon yang dikenal sebagai seseorang yang anti-Inggris. Komandan gahar itu kemudian mengirim pasukan infanteri ke-9 di bawah komando George Pickett ke Pulau San Juan. Di lain pihak, Gubernur Koloni Kerajaan British Columbia mengirim pasukan laut untuk melindungi kepentingan Inggris. Walaupun geram, ia meminta Kapten Jeffrey Hornby untuk sebisa mungkin menghindari konflik bersenjata. Hingga musim panas 1859, dua negara itu terus menambah kekuatan di wilayah tersebut sebelum 31 Agustus. Ada 460 pasukan Amerika Serikat didukung oleh 14 meriam berhadapan dengan 5 kapal perang Inggris yang membawa 167 meriam serta 2.000 tentara. Ketika kabar tentang pertikaian ini sampai ke Washington DC, Presiden James Buchanan mengirimkan Jenderal Winfield Scott untuk mendinginkan suasana. Pihak Inggris dan Amerika saling bertukar pesan dan sepakat untuk sama-sama menarik hampir semua pasukan masing-masing.
pada pertengahan September, London dan Washington menyepakati pendudukan militer bersama atas Pulau San Juan hingga masalahnya selesai melalui arbitrase. Dan tahukah kawan-kawan, drum roll please, satu-satunya korban kehilangan nyawa dalam perang babi ini adalah seekor babi. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan video-video sejarah-sejarah tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi sejarah-sejarah dunia yang telah terjadi. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari kami dan jangan lupa subscribe sekarang dan bantu share jika video kami ini menghibur serta bermanfaat. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.